Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Haslina. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu angket. Apa sih angket itu? Angket adalah metode atau kuesioner, cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Secara umum, isi dari angket terdapat 3. Yang pertama, pertanyaan tentang fakta. Fakta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan responden, seperti umur, pendidikan, dan agama. Yang kedua, pertanyaan tentang pendapat menyangkut perasaan dan sikap responden tentang sesuatu. Yang ketiga, pertanyaan tentang persepsi diri mengenai cara responden menilai sesuatu tentang perilakunya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain atau lingkungan. Selanjutnya, tujuan angket. Tujuan angket menurut Savitri 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Adapun manfaat dari angket menurut Ramli DKK 2017, yang pertama, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua, bahan pembuatan evaluasi program. Yang ketiga, untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Selanjutnya, jenis-jenis angket. Yang pertama, pengklarifikasian. Menurut subjek atau responden yang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, angket langsung dan angket tidak langsung. Apa sih angket langsung itu? Angket langsung yaitu angket yang langsung disampaikan kepada orang yang dimintai pendapat atau jawabannya. Misal, kuesioner atau angket siswa. Angket yang tidak langsung. Angket yang tidak langsung bila mana angket disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang keadaan seseorang. Misalnya angket orang tua, guru, teman. Yang kedua, pengklasifikasian menurut struktur yang dibedakan juga menjadi 2. Angket berstruktur dan angket yang tidak berstruktur. Angket berstruktur berisi pertanyaan-pertanyaan peserta didik yang jelas, singkat, dan konkret. Sedangkan angket yang tidak berstruktur berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang bebas dan uraian yang panjang dan lebar dari responden. Yang ketiga, pengklarifikasian menurut jenis pertanyaan dibedakan menjadi A. Pertanyaan terbuka, yaitu kuesioner atau angket yang kemungkinannya jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberi jawaban. Yang kedua, atau yang B, pertanyaan tertutup, yaitu angket yang kemungkinan jawabannya ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan kesempatan memberikan jawaban yang. Kelebihan dan kekurangan angket. Beberapa kelebihan dari angket adalah sebagai berikut menurut pandangan Pandang 2019. Yang pertama, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, dengan angket, responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana akan dilakukan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke materi yang kedua, yaitu materi wawancara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk tugas tertentu
mencoba untuk mendapat sebuah informasi dengan secara lisan, pembentukan responden untuk berkomunikasi secara tatap muka. Tujuan wawancara. Tujuan wawancara ada 3. Yang pertama, untuk menggali dan memperoleh informasi atau data dari orang pertama atau primer. Yang kedua, untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan informasi dengan menguji hasil pengumpulan data yang lainnya. Manfaat wawancara yang pertama, menambah wawasan. Yang kedua, kepentingan pribadi profesi. Yang ketiga, memberi informasi. Dan yang keempat, memberikan dorongan semangat. Yang kelima, memotivasi sesama manusia. Persiapan sebelum melakukan wawancara yaitu memilih pertanyaan wawancara, lama wawancara, dan jumlah responden. Yang ketiga, memilih responden. Kelebihan wawancara. Yang pertama, memperoleh respon yang tinggi dari informan jika dibandingkan dengan penggunaan kuesioner yang mungkin untuk tidak dikembalikan kepada peneliti. Yang kedua, dapat menjelaskan maksud pertanyaan karena langsung berhadapan dengan informan. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan observasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Dan yang keempat, bersifat fleksibel, dapat mengulang pertanyaan untuk membuktikan jawaban. Ragam atau jenis wawancara ada 3. Yang pertama itu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan yang ketiga wawancara tidak berstruktur. Dan kelemahan dari wawancara yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya, faktor subjektif penelitian dalam menangkap makna melalui wawancara sangat tinggi. Yang ketiga, dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancara. Yang keempat, tidak terdapat standarisasi model pertanyaan. Dan yang terakhir, sulit menemukan informan yang bersedia untuk diwawancarai. Baiklah, materi yang ketiga yaitu materi observasi. Apa sih observasi itu? Observasi adalah proses sistematis dalam merakam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan bijak. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Tujuan observasi. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Fungsi observasi. Yang pertama, menggambarkan perilaku manusia. Yang kedua, verifikasi tentang perilaku yang dilaporkan. Yang ketiga, menggambarkan perbedaan atau kesenjangan antara perilaku dalam situasi testing dan situasi lain, konsisten, inkonsisten perilaku. Yang keempat, memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak dapat diungkapkan oleh alat lain. Dan yang terakhir, laporan sistematis. Manfaat observasi. Manfaat observasi mendapat pemahaman lebih baik tentang konteks yang diteliti atau yang terjadi. Yang kedua, peneliti dapat melihat hal-hal yang oleh partisipasi kurang disadari atau partisipan kurang mampu merefleksikan pemikiran tentang pengalaman itu. Yang ketiga, memperoleh data tentang hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara. Dan yang keempat, mengatasi persepsi selektif yang biasanya dimunculkan individu pada saat wawancara. Jenis-jenis observasi ada 7. Yang pertama, observasi sistematik. Yang kedua, observasi eksperimental. Yang ketiga, observasi natural. Yang keempat, observasi partisipan. Yang kelima, observasi partisipan. Dan yang keenam, menurut peranan observer. Selanjutnya kita ke materi yang keempat, yaitu materi sosiometri.
Pengertian sosiometri adalah sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Tujuan teknik sosiometri. Yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antara pribadi yang mengidentifikasikan kualitas tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku sosial yang inherent sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lain. Jenis pengukuran sosiometri. Yang pertama, kriteria khusus. Yang kedua, kuesioner. Jenis angket sosiometri. Yang pertama adalah nominatif, yang kedua skala bertingkat, dan yang ketiga siapa dia. Kelebihan sosiometri. Yang pertama, konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan sosial yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana identitas atau kelemahan hubungan yang terjadi, bagaimana proses popularitas peserta didik dalam kelompoknya, maupun bagaimana posisi peserta didik yang terisolasi. Yang kedua, informasi tentang fungsi individu dalam kelompok yang dihasilkan oleh sosiometri objektif. Kekurangan sosiometri. Yang pertama, hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah lama mengenal dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, akurasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Yang ketiga, peserta didik tidak mampu untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas hubungan yang selama ini terjadi maupun saat penerapan kriteria. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke materi yang kelima, yaitu materi biografis. Apa sih pengertian biografis? Biografis adalah alat pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang kehidupan seseorang lewat tulisan yang ditulis oleh orang lain. Selanjutnya, tujuan biografis. Apa sih tujuan biografis? Tujuan biografis adalah agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubung dengan minat, cita-cita, riwayat, penyakit, dan pengalaman hidup. Kegunaan biografis. Yang pertama, memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu, mengetahui reaksi pribadi atau sikap pribadi terhadap kejadian-kejadian penting yang dihadapi individu dalam kehidupannya. Yang ketiga, memperoleh data mengenai individu atau pribadi murid dan lingkungan hidupnya. Yang keempat, mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui cita-cita atau catatan yang ditulis sendiri maupun dituliskan oleh orang lain. Jenis-jenis instrumen biografis. Yang pertama, biografi. Yang kedua, autobiografi. Yang ketiga, kenang-kenangan masa muda. Yang keempat, buku harian. Tahap analisis biografi. Yang pertama, merangkum semua kejadian yang dianggap penting. Yang kedua, mengelompokkan antara pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang kurang menyenangkan. Yang ketiga, memisahkan data yang berkenaan dengan aspek pikiran, perasaan, perilaku, atau sikap dalam hal lain yang ingin diketahui seperti konflik dan harapan. Yang keempat, menghitung selisih antara aspek positif dan negatif secara menyeluruh. Yang kelima, menjumlahkan aspek positif dan negatif dari masing-masing kategori. Yang keenam, menjumlahkan aspek positif dan negatif secara menyeluruh. Yang ketujuh, diambil kesimpulan secara umum. Yang kedelapan, menghitung selisih aspek positif dan negatif per kategori. Yang kesembilan, disimpulkan per kategori pengalaman yang dialami. Hasil analisis biografi ditampilkan dalam profil.
Baiklah, kita langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-6, inventory. Apa sih pengertian inventory? Inventory merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memahami individu dalam upaya pengembangan potensi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Jenis-jenis inventory ada 3. Yang pertama, personality inventories. Yang kedua, interest inventories. Yang ketiga, attitude inventories. Pengertian ITP. ITP adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik. Selanjutnya, 7 tingkat perkembangan individu. Yang pertama, inklusif. Yang kedua, perlindungan diri. Yang ketiga, konformistik. Yang keempat, sadar diri. Yang kelima, seksama. Yang keenam, individualistik. Dan yang ketujuh adalah otonomi. Peran dan fungsi konselor. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, melakukan pengolahan data kuantitatif mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik. Dan yang terakhir, tindak lanjut.